nih, karena saya sudah lama sebetulnya sudah membayar, tapi aku ini saya cuma ngambil buat beli pulsa, beli apa gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membahas tentang tidak merespon DC. Apa sih apa namanya resikonya jika kita tidak merespon DC atau kita tidak mengaktifkan nomor kita ya teman-teman, atau mungkin kita mengaktifkan nomor kita. Karena di sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber kita di channel ini ya, yang ada juga yang mengatakan saya tidak mematikan nomor saya, tapi saya kuat mental, saya cuek aja ya. Itu sih bagus ya teman-temannya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, baru saja menemukan channel ini, untuk kalian mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan juga menyalakan tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menonton video-video Faiz Official itu sampai habis, agar kalian tidak gagal paham ya teman-teman semua ya. Baik, apa sih sebetulnya itu resikonya apabila kita itu tidak merespon, dan apa resikonya apabila kita merespon atau mematikan nomor WA kita atau tidak mematikan? Itu semua nantinya ada resikonya, tapi resikonya itu sama sekali tidak berpengaruh ke belakangnya teman-temannya, karena itu memang resiko-resiko kecil aja sih kalau menurut saya. Tapi patut kita ketahui resikonya kecil tapi ancamannya yang besar ya. Kalian perlu ketahui, biarpun pinjol legal OJK sekarang ini ancamannya itu sangatlah beragam ya. Makanya saya selalu sarankan, kalau misalkan mental kita tidak kuat, kalian itu harus matikan nomor kalian atau uninstall aplikasi kalian. Cuman ya di sini timbullah pertanyaan, apa sih resikonya nantinya ya teman-teman? Dan juga kalau misalkan kita tidak matikan, resikonya apa ya? Kalau misalkan mental kalian itu sudah terbooster dengan baik, sudah kuat mentalnya, ya tidak ada resiko apa-apa sih. Karena memang resiko yang paling berat itu hanya mental kita dikikis. Akhirnya nanti kita terpaksa dan dipaksa untuk melakukan gali lubang tutup lubang oleh DC pinjol ini teman-teman. Jadi ada juga teman kita, bang saya galbay di 4 aplikasi tapi saya tidak pernah mematikan nomor saya sudah kuat mental bang. Nah itu saya bilang bagus ya. Jadi kalau buat yang tidak kuat mental, ada baiknya untuk kalian itu matikan ya. Apa resikonya? Nggak ada resikonya. Toh memang nomor-nomor kalian ya, HP kalian, karena memang di dalam perjanjian itu tidak ada larangan untuk mematikan atau mengganti nomor handphone kalian. Toh itu memang hak prerogatif dari kalian semua teman-temannya. Namun kalau misalkan kalian itu mematikan handphone, yang dihajar itu bukan kalian, nanti kondar kalian dan nomor-nomor yang memang ada di kontak kalian waktu itu, waktu kalian itu daftar pinjol. Karena mereka itu sudah save semua nomor-nomor yang ada di kontak kalian. Karena pinjol-pinjol legal OJK sekarang itu sudah melakukan hal-hal tersebut. Jadi yang katanya tidak bisa mengakses kontak itu bohong semata ya teman-temannya. Mereka bisa mengakses kontak walaupun kalian itu tidak mengizinkannya ya teman-temanku semua. Contoh banyak kasus di pinjol-pinjol legal OJK, mereka itu banyak ancaman teroran daripada DC padahal tidak mencantumkan nomor orang tersebut menjadi kondar mereka. Jadi bang, apakah pinjol itu bisa
mengakses kontak kita. Ya sebetulnya teman-teman kita bongkarlah sedikit ya. Sebetulnya ada beberapa pinjol yang memang bisa ya, karena memang diberi izin, dan ada juga yang tidak diberi izin. Kadang orang-orang itu menjelaskannya langsung, memang semua seperti itu teman-temannya, tapi yang diberi izin itu ya sebetulnya yang bisa mengakses kontak seperti Akulaku, HCI, Kredit Pintar, justru pinjol-pinjol besar semua yang bisa mengakses kontak kalian. Kalau yang pinjol-pinjol kecil itu mereka mengambil kontak kalian itu daripada kondar kalian. Mereka bertanya dari satu ke yang satu, dan dia bisa telepon secara acak teman-temannya. Apalagi biasanya mereka itu menggunakan aplikasi Get Kontak. Jadi siapapun yang bertransaksi atau berkomunikasi kepada kalian itu di Get Kontak itu ada semua ya teman-teman. Mereka mendapatkan dari itu ya. Banyak juga yang beranggapan dan berasumsi bahwasanya pinjol itu kalau tidak dikasih akses kontak itu tetap bisa ya, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman. Padahal itu tidak bisa ya. Mereka ambilnya dari situ, dari kondar kalian, dari aplikasi Get Kontak itu kan. Memang kalau misalkan kita itu menggunakan aplikasi Get Kontak, nomor yang kita save itu kita bisa lihat transaksinya sama siapa, komunikasinya sama siapa, itu ketahuan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan seperti Akulaku, memang kalian coba kalian perhatikan lagi, kalau misalkan kalian itu mengakses atau mengunduh aplikasi Akulaku, kalian itu diminta untuk akses kontak dibukakan ya kan. Coba kalian perhatikan, memang pinjol-pinjol besar itu meminta akses kontak ya teman-teman. Apalagi yang sejenis pembiayaan seperti Akulaku, HCI, Shopee, Paylater atau Pinjam teman-teman. Bahkan Lazada pun meminta akses kontak ya teman-temanku. Jadi kalian harus perhatikan, kalau yang di 101 pinjol legal OJK yang di bawah naungan AFPI itu hanya beberapa saja teman-teman yang minta akses kontak, cuman seperti Kredit Pintar ya. Cuman mereka itu punya banyak cara untuk mengetahui kontak-kontak kalian, seperti yang tadi saya jelaskan juga. Jadi seolah-olah mereka itu bisa mendapatkan akses kontak kalian ya teman-temanku semua. Makanya kalau kalian itu galbay, misalkan kalian itu mencantumkan kondar kalian, berbaik-baiklah sama kondar kalian ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian itu ya galbay, kalian datangilah kondar kalian, bilangin, nggak usah kasih tahu nomor saya. Kalau misalkan ada yang hubungin saya, bilang aja saya nggak kenal orangnya, dan saya juga nggak tahu orangnya di mana. Bilangin aja seperti itu kondarnya. Jangan malah dimusuhin kondarnya, nanti malah nomor baru kalian nanti dikasih tahu teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita ganti nomor ya nggak masalah ya. Kita nyalakan nomor ya, sebetulnya itu ada masalah sedikit. Memang kita kuat mental teman-teman ya. Tapi kita takutkan nanti kalau misalkan kita aktifkan HP sama yang lain, misalkan seperti itu ya, bisa dilihat misalkan tagihan-tagihan kita, ya itu aja sih. Tapi kalau kalian memang sudah kuat ya, monggo-monggo aja, nggak masalah. Anggap aja lah itu hiburan ya. Sebetulnya memang nggak perlu ada yang kita takutkan atau kita khawatirkan. Anggap aja lah WA-WA dari DC-DC yang bau kencur itu hiburan kita, ngelihat kebodohan-kebodohan mereka, WA kita kan, nelpon kita. Toh kalau misalkan mereka telepon, angkat aja teman-teman, angkat. Pasti kalau sekarang ini kalian angkat, mereka itu tidak mau berbicara, karena saya sudah membuktikannya. Nggak tahu kalau pada kalian semua ya, saya memang sengaja untuk mengangkatnya, tapi mereka itu diam diri aja, nggak mau berbicara. Ini pinjol legal OJK ya, mungkin karena banyaknya maraknya teman-teman konten kreator yang memang membuat rekaman daripada DC-DC pinjol ini, makanya mereka tidak mau berbicara. Saya dalam satu hari ini, saya itu galbay Akulaku ya, dalam satu hari itu bisa sampai 40 panggilan ya. Kalau WhatsApp-nya memang tidak seberapa, panggilannya ini loh. Kok saya tahu dari Akulaku lah, memang itu aja yang saya galbay buat sekarang ini, karena saya sudah lama sebetulnya sudah membayar, tapi Akulaku ini saya cuma ngambil buat beli pulsa, beli apa gitu kan, tapi nggak seberapa. Cuman terornya ya memang seperti itu. Saya sengaja untuk memang mau saya angkat biar
saya mau tahu gimana cara ngomongnya, saya mau berargumen sama mereka, cuman mereka itu nggak mau ngangkat ya, atau mungkin karena ya banyak lah yang suara-suara mereka direkam sama konten-konten kreator kita ya teman-temannya. Ya mungkin dari saya itu aja ya, tadi ocehan-ocehan yang sana sini ya buat teman-temanku. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.